Oh, yuk. Ya, Bang mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tadi lawyer ke PPATK mungkin seperti apa laporannya diterima? Ya, oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK itu menerima laporan dari masyarakat, ya. Lalu kemudian laporan masyarakat tadi kami analisis. Nah, hasil analisis, hasil pemeriksaan itu kami sampaikan ke penyidik. Nah, penyidiknya itu bisa ke KPK, bisa ke polisi, jaksa, BNN, bea cukai, pajak, sesuai dengan tindak pidana asal, ya. Tapi kalau dari pengaduan yang kita lihat tadi itu mungkin pidana umum, ya, itu kita sampaikan kepada penyidik. Jadi PPATK itu tugas, fungsi, dan kewenangannya pertama menerima laporan. Laporan itu dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, profesi, termasuk laporan masyarakat, ya. Nah, dari laporan tadi kami analisis, kami lakukan pemeriksaan. Lalu setelah ada hasilnya, ada indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis itu kita sampaikan kepada penyidik. Penyidiklah yang kemudian menindaklanjuti. Karena untuk berproses ke pengadilan, jaksa penyidik itu kan memerlukan alat bukti, ya. Kami membantu proses penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, seperti itu. Dan menyertakan bukti-bukti apa aja Pak? Tadi Pak Sartono bilang humas yang memperjelaskan bukti-bukti yang dibawa. Oh, jadi untuk memudahkan kami, ya, pelapor termasuk masyarakatnya, ya, paling tidak ya menyebutkan nama, tempat tanggal lahir, gitu, ya, itu kasusnya apa, seperti itu. Mungkin menyertakan bukti dia donasi ke. Oh, itu kita nggak sampai ke situ, ya. Artinya saya nggak tahu persis bentuk laporan yang disampaikan. Tapi kalau dalam kasus ini tuh melakukan laporan ke PPATK itu suatu hal yang tepat nggak sih, Pak? Kalau dalam kasusnya itu sendiri. Ya, apapun yang masyarakat laporkan itu kami tindak lanjuti, ya kan? Tergantung nanti ada nggak indikasi tindak pidana pencucian uang di sana, gitu. Supaya teman-teman tahu bahwa pencucian uang itu adalah upaya menyembunyikan, mengaburkan uang hasil kejahatan sehingga seolah-olah tanpa sah. Itu definisi pencucian uang secara sederhana. Jadi kalau ada indikasi tindak pidana pencucian uang, kami terus sampaikan hasil analisisnya kepada penyidik. Seperti itu. Intinya kita membantu proses penegakan hukum. Tapi mungkin dengan bukti-bukti yang sudah diberikan tadi sudah cukup nggak sih untuk melakukan tindakan? Oh, saya nggak lihat tuh bukti-bukti yang disampaikan. Tapi yang pasti, ya, kami itu kan follow the money, ya, mengejar uang hasil kejahatan. Nah, dari identifikasi pribadi, tempat tanggal lahir, misalnya nama, itu kami sudah bisa telusuri, ya. Yang penting tuh kalau misalnya nama Agus, ya, Agus tuh di Indonesia itu kan ada 3 juta. Agak lebih spesifik biar lebih mudah kita membantu pengejaran uang hasil kejahatan. Oke. Pak Nasir, untuk penelusuran ini butuh berapa waktu, Pak? Bisa dipastikan? Ya, tergantung, ya. Kadang ya dalam waktu beberapa menit sudah bisa kita telusuri. Tapi ada juga yang perlu proses berhari-hari, ya. Karena misalnya uang hasil kejahatannya dilarikan ke luar negeri seperti judi online misalnya, itu memang ada waktu yang kita butuhkan. Pak, sebelumnya untuk kasus Agus ini udah ada yang membuat laporan juga nggak ke PPATK untuk penelusuran pencucian uang itu? Atau ini pertama kalinya? Saya nggak tahu persis kasus Agus itu sendiri, saya nggak tahu apa itu, ya. Tapi intinya tadi itu, ya, bahwa kami menerima laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Lalu kemudian laporan itu kita analisis, kita lakukan pemeriksaan, hasilnya kita sampaikan kepada penyidik. Itu sebelumnya ada kasus yang semacam ini sih Pak, donasi yang ada dari sana juga dari rekening pribadi kayak gitu. Oh, banyak, ya, kasus. Kalau kita lihat dulu kasus sumbangan kepada yayasan, ya, banyak itu kasus-kasus besar yang diungkap oleh PPATK itu banyak. Dan hasilnya kayak gitu. Ini ditindaklanjuti oleh penyidik. Uangnya dikembalikan lagi
kalau proses uang itu dikembalikan itu nanti hakim yang punya kewenangan di dalam menentukan ya kan putusan bahwa uang hasil kejahatan itu dikembalikan kepada kas negara atau dikembalikan kepada korban misalnya ya, itu nanti hakim. Kalau PPATK sebatas menelusuri uang hasil kejahatannya. Terima kasih. Boleh minta nomornya Pak? 0813